Untuk sebuah kasus yang diungkap beberapa waktu yang lalu oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, ini dari satu korban saja kerugiannya mencapai 3 miliar 50 juta rupiah. Pelaku yang berhasil diamankan ada 3 orang. Secara umum modusnya itu adalah penipuan daring atau online scam. Secara umum sekilas para pelaku ini menyebarkan tawaran kepada masyarakat berupa link Instagram dan juga infografis, dan disebarkan, di blasting di WhatsApp dan Telegram. Jadi para pelaku ini bertindak seolah-olah sebagai sekuritas, ya, dan bertindak seolah-olah sebagai PAKD atau pedagang aset keuangan digital. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa perkara ini dimulai dari adanya blasting iklan, bahasa awamnya iklan ya, di salah satu media sosial, di mana kemudian korban tertarik dan di situ ada link untuk bergabung ke WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itulah korban mendapatkan coaching, pelatihan, pembelajaran tentang bagaimana membaca naik turunnya sebuah saham maupun aset keuangan digital. Di situ ada pelaku yang mengaku sebagai seorang profesor yang memiliki kualifikasi dari Amerika Serikat, dan pelaku pun melakukan percobaan, di mana pada saat dia menyatakan bahwa saham tersebut akan naik besok, ternyata betul di keesokan harinya saham tersebut naik, sehingga membuat korban percaya bahwa profesor ini memiliki keahlian tersebut. Kemudian profesor ini juga menyatakan bahwa di bulan Juni pasar saham akan mengalami keruntuhan, sehingga disarankan untuk segera mengalihkan investasi kepada aset keuangan digital, atau mungkin yang lebih umum dikenal sebagai kripto, ya, aset kripto. Sehingga itu membuat korban percaya dan melakukan investasi dengan total sebanyak 3 miliar 50 juta rupiah. Semua uang korban tersebut ditransfer ke rekening atas nama perusahaan, ya, di berbagai bank. Salah satunya adalah perusahaan PT Global Organic Farm dan PT Jongo Karya Abadi. Dari PT-PT ini sebetulnya bisa dicek, ya, tidak ada hubungannya dengan perdagangan aset keuangan digital maupun saham atau sekuritas. Namun korban terlanjur percaya karena ditakut-takuti pasar saham akan runtuh tersebut. Kemudian dari kejadian tersebut, kemudian korban membuat laporan polisi, sehingga kami melakukan penyidikan dan pencarian terhadap para pelaku dari jejak-jejak digital dan bukti-bukti yang ditinggalkan, sehingga kami dapat berhasil menangkap 3 orang tersangka yang tadi ditampilkan. 3 orang tersangka ini berperan sebagai orang yang mencari nomini, ya. Nomini itu adalah orang-orang pemeran pengganti istilahnya, sehingga dia berperan sebagai seolah-olah pemilik rekening atau berperan sebagai seolah-olah direktur pada PT tersebut. Namun pada pelaksanaannya
rekening maupun dokumen-dokumen PT tersebut tidak dipegang sama mereka, melainkan dipegang sama tersangka. Jadi 3 orang ini ada di klaster pertama ya, klaster di Indonesia yang bertugas mencari sebanyak-banyaknya saksi-saksi atau masyarakat yang mau memberikan identitasnya untuk melakukan pembuatan rekening, pembuatan perusahaan maupun pembuatan akun kripto. Nah, ini semua rekening perusahaan maupun akun kripto ini akan dibawa ke Malaysia untuk dilakukan jual beli yang akan dipakai untuk pelaku penipuannya langsung. Jadi ketiga tersangka ini berperan di klaster pertama. Ya, dengan harga per rekeningnya adalah 5 juta rupiah dan harga per perusahaan adalah 30 juta rupiah. Dari perbuatannya ini, tersangka RJ mendapatkan keuntungan sebanyak 100 juta rupiah, tersangka LBK mendapatkan keuntungan sebanyak 120 juta rupiah, dan tersangka NRA perempuan mendapatkan keuntungan sebanyak 150 juta rupiah. Kemudian dari perbuatan mereka ini melanggar berbagai pasal, di mana ancaman hukumannya maksimal adalah 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.